Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur? Alhamdulillah saya Iriana Bardanus bisa kembali menjumpai Anda di program Ramadan Kompas TV, yaitu Sahur Time. Insya Allah berkah. Seperti biasa sahabat sahur, kami akan kembali menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Ini dengan obrolan-obrolan yang insya Allah bisa juga bermanfaat bagi kita semua. Tema kita hari ini pembahasannya adalah dakwah digital, dan tentu seperti biasa saya ditemani oleh Natasha Rizky. Sahabat saya, Aca apa kabar? Baik, Alhamdulillah Yanda. Yanda gimana? Sehat juga Alhamdulillah. Sehat. Sahur apa tadi Aca? Kayaknya dari kemarin nanya ini sahur mulu ya. Kita Oke. bisa beralih ke buka. Saya tanya kalau gitu rencana nanti buka puasa, masih jauh ya? Masih jauh sih. Menunya apa aja? Tapi yang penting selain menunya kita juga harus mikirin makannya sama siapa nih. Betul, itu penting Masya sekali ya. Allah. Iya. Oke, nah sahabat sahur, untuk membahas dakwah digital ini kami juga sudah kedatangan 2 orang narasumber yang luar biasa. Hari ini saya langsung memperkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Ustadz Halafidz Kurniawan, ini yang duduk di sebelah saya sebagai juga redaktur NU Online ya Ustadz. Betul. Ya? Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Salam sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, untuk yang di sebelah Aca silakan. Ya, di sebelah Aceh sudah ada Gus Anam sebagai Kepala Program Studi Ahwal Syahsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua pokoknya harus Ya. semangat dan Hari salam sehat semangat terus ya, nih. walaupun masih dikukung oleh pandemi COVID-19 Iya, ya Ca ya. betul. Nah, kita langsung mulai saja sahabat sahur. Ini pembahasan terkait dakwah digital ini menjadi menarik juga karena sangat relate dengan Kehidupan sehari-hari sekarang kehidupan ya. sehari-hari sekarang, dan juga sekarang kan banyak juga yang menggunakan teknologi Dan gitu ya. sulit bertatap muka saat ini ya. Betul sekali. Nah, aku mau langsung nanya dulu nih ke Ustadz Al-Hafidz. Ya. Ustadz, kalau dakwah sendiri dalam pengertian dan hukum di dalam Islam itu sebenarnya apa sih dakwah? Mungkin bisa dijelaskan singkat dulu. Pertama, secara bahasa dakwah itu artinya menyeru, mengajak ya. Mengajak artinya yang mengajak atau mempublikasi nilai-nilai yang baik dari Islam itu. Satu. Nah, berikutnya dakwah itu dilakukan oleh orang yang sebagian orang, nggak perlu semua orang. Kadang-kadang kan kita berpikir hari ini itu semua orang harus berdakwah. Nah, misalnya sampaikan walau 1 ayat, itu seolah-olah semuanya harus berdakwah, padahal nggak mesti begitu. Cukup beberapa orang cukup. Nah, selebihnya dakwah itu menjadi fardu kifayah karena sebagian orang itu. Fardu kifayah itu artinya sesuatu yang wajib dilakukan oleh sebagian orang saja, tidak menyasar ke setiap individu kewajibannya seperti sholat, puasa, seperti itu. Dakwah. Oke, kalau misalkan seperti ibadah sholat Jumat gitu, itu adalah sebuah contoh dakwah bukan sih, Ustadz? Ibadah sholat Jumat itu Kan ada khotbah Jumat. khotbah Jumat. Itu bagian dari dakwah juga. Pada prinsipnya kalau dakwah itu berkaitan dengan fardu kifayah, maka dia kewajibannya tidak ada batasan waktu. Oke. Seperti kewajiban fardu ain yang memang ditentukan waktunya. Puasa, sholat itu ada waktunya. Tapi kalau fardu kifayah itu tidak. Misalnya contohnya antara dakwah. Nabi juga sendiri berpesan bahwa dakwah itu jangan setiap hari. Wah, itu akan bikin boring masyarakat karena masyarakat juga punya aktivitas yang harus dilakukan gitu, aktivitas lain. Sholat jenazah itu juga bagian dari fardu kifayah. Kan nggak mungkin kita sholat jenazah nggak ada jenazahnya ya kan? Iya, betul juga. Itu dilakukan sewaktu-waktu bila mana dibutuhkan. Itu dakwah seperti itu. Jadi nggak ada batasan waktu tertentu, nggak ada batasan waktu tertentu seperti fardu ain. Oke, tapi memang untuk mereka-mereka yang bisa berdakwah dan memiliki kualifikasi ini Betul. harus melakukan dakwah. Harus melakukan dakwah. Iya, tentu dai itu ada kriterianya ya. Satu, dia sendiri mengamalkan dari nilai-nilai yang disampaikan itu, nilai-nilai keislaman itu paling nggak seperti itu. Kalau dia tidak menyampaikan, tidak mengamalkan apa yang dilakukan, itu sulit sekali penerimaan dari orang yang mendengarkan gitu, atau orang yang menyaksikan, atau orang yang menerima itu akan sulit. Beda kalau dia sendiri mengamalkan. Makanya prinsip dasarnya mulai dari dirimu sendiri, itu ibda binafsik itu. Mulai dari dirimu sendiri. Karena pada dasarnya ilmu yang bermanfaat adalah jika kita mengamalkan ya. Masya Allah, betul sekali ya. Sederhananya misalnya orang tua. Kalau misalnya orang tua meminta anaknya, memerintahkan anaknya, mengajak anaknya untuk belajar, tapi orang tuanya sibukan gadgetan aja, itu gimana kira-kira anak? Dia akan melakukan resistensi atau penolakan kan, kira-kira begitu. Oke.
Ya, ini Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi kita juga tahu definisi jelasnya berdakwah itu seperti apa gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan aja, tapi kita juga harus punya ilmunya ya, Betul. Ustadz ya. Ya, ini mungkin Aca beralih ke Gus juga nih. Gus Anam, ini kan fenomena dakwah digital ini sudah melebar kemana-mana ya. Dan sebenarnya ada nggak sih pembeda teknik penyampaiannya di antara dakwah digital dengan dakwah bertatap muka nih? Mohon izin, silakan Gus Anam. Ya baik, sebenarnya sama, materi dakwahnya sama, kemudian audiennya juga sama sebenarnya. Sekarang semua orang memegang smartphone ya, Ya. yang beda hanya medianya saja. Nah, akan tetapi sebenarnya di dalam konteks dakwah digital ini, yang lebih penting untuk memperhatikan apa yang akan dikonsumsi itu adalah para audiens ya, para masyarakat ya, masyarakat umum. Karena berbeda dengan media pembelajaran tatap muka langsung, di mana kontrolnya itu ada di guru. Nah, nanti di dalam perkembangan dakwah digital ini sebenarnya kontrolnya itu ada di masyarakat sendiri. Makanya nanti insya Allah akan disampaikan kiat-kiat seperti apa saja sih yang perlu kita punya dalam mengkonsumsi ya, dalam mengkonsumsi berbagai sajian ya di media sosial terutama terkait dengan konten-konten dakwah. Kalau persoalan dakwahnya nanti Ustadz Al-Hafidh saya kira yang nanti yang akan lebih pas menyampaikan. Nah, saya perspektif masyarakatnya, Ya. bagaimana kita menyerap dakwah itu dengan baik, bagaimana kita juga mendapatkan sumber yang tepat, yang otoritatif. Jadi sebenarnya dasarnya sama aja ya, Ya, Gus Anam, sama, ya. Cuman sama persis. Ya. medianya aja yang Medianya, berbeda ya. Ya. Masya Allah. Penting juga ya siapa kemudian masyarakat yang mengkonsumsinya tadi juga Ya. penting sekali. Tapi Gus izin nih nanya Ya. sedikit lagi Gus Anam. Tapi kalau di zaman sekarang ini misalkan, kalau dari Islam sendiri melihatnya bagaimana sih fenomena dakwah digital ini? Karena kan ada adaptasi yang baru nih antara yang tadi Aca bilang dulunya tatap muka, sekarang mungkin lebih banyak juga karena kondisi menggunakan media sosial, platform-platform misalnya Zoom dan lain-lain itu hukumnya seperti apa Ustadz? Nggak apa-apa juga ya berarti ya? Ya namanya belajar kan kita belajar bisa melalui banyak media ya, bisa tatap muka langsung. Syukur-syukur bisa langsung belajar ke pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, akan tetapi perkembangan media digital ini ya alangkah lebih baiknya bisa kita sambut, kita manfaatkan. Nah, tapi ada beberapa catatan nanti saya akan disampaikan bagaimana ketika kita mengakses konten-konten dakwah digital itu kita mendapatkan sumber yang benar, yang otoritatif tadi ya. Jadi nggak asal main kita terima aja ya, Ya, karena benar. biar bagaimanapun kita kan butuh edukasi yang tepat gitu. Betul. Sampai salah. Nah, ini mungkin Aceh bisa ke Ustadz Hafiz. Silakan. Ustadz, ini kalau di NU Online ini juga menerapkan dakwah secara digital ya. Jadi sebenarnya seperti apa teknik yang sudah dilakukan, Ustadz? Mohon izin, silakan. N-Online awalnya kan hanya website yang memuat tulisan ya. Ya. Konten melalui tulisan. Nah, dari tulisan ini kemudian sekarang sampai berkembang sampai ke multiplatform, macam video, macam audio juga kita merambah ke situ juga. Bahkan terakhir nih sekarang kita sudah juga membuat super apps. Di situ dengan super apps itu masyarakat bisa mengakses macam-macam amaliyah atau kebutuhan-kebutuhan peribadatan mereka di situ. Nah, kalau dakwah digital melalui N-Online tuh saya kira awalnya kita hanya situs resmi organisasi ya, sehingga yang dipublikasi hanya maklumat-maklumat dari organisasi. Dan itu biasanya isunya kan kalau yang di organisasi itu isu yang sudah dipilih, disaring, dipilih mana yang mau dibahas. Nah, itu yang dianggap penting oleh pengurus baru dibahas. Nah, kemudian setelah itu karena persoalan masyarakat begitu banyak, persoalan masyarakat begitu besar dan nggak bisa ditangani oleh organisasi secara formal yang itu ada event-eventnya berkala seperti musyawarah alim ulama atau muktamar, itu kan forumnya terbatas sekali, sementara pembahasan yang harus dibahas itu banyak sekali persoalan. Nah, disitulah N-Online masuk gitu. N-Online masuk melayani masyarakat, melayani konsultasi keagamaan masyarakat dengan cara berpikir NU, cara berpikir keagamaan model Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang tentu tawasud, moderat, dan juga menimbang kondisi objektif, kondisi real orang yang bertanya tersebut.
Oke, tadi kalau aku tangkap juga ada adaptif begitu ya. Kira-kira harus adaptif juga melihat bagaimana karakter masyarakat, karakter sosial yang juga berkembang gitu ya. Dan sebenarnya ada pertanyaan yang menarik juga, Ustadz ini penasaran bagaimana kemudian sosial media ini memenetrasi karakter masyarakat sekarang ini, apalagi anak-anak kecil. Tapi jangan dijawab dulu, Ustadz. Ya. Gus, ini kita izin dulu, jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Tapi sebelum jeda, sahabat sahur, kami ingin mengajak sahabat sahur semua untuk berdonasi untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 192677 NU Kerala Zisnu. Atau yang paling mudah bisa scan barcode di layar kaca Anda. Langsung lanjut lagi, kita akan membahas tema lagi-lagi tentang dakwah digital. Kita lanjutkan lagi, mohon izin Ustadz Hafiz. Ini melanjutkan pertanyaan tadi sebelum jeda. Sebenarnya seberapa pentingkah sosial media ini, dakwah digital ini bagi membentuk karakter anak-anak remaja, bahkan anak kecil? Mohon izin, silakan. Oke, terima kasih. Ini jadi N-Online awalnya itu kita lebih fokus ke website. Nah, tapi pada perkembangan berikutnya 2012, 2013 kita juga menggarap media sosial. Facebook, Twitter awalnya, tapi kan sekarang kemudian ada Instagram, ada yang lain segala macam. Nah, itu media sosial N-Online itu dia hanya cermin awalnya, cermin dari website N-Online. Jadi konten-konten keislaman yang ada di website N-Online itu dipublikasi juga di media sosial N-Online, entah Facebook atau Twitter dengan memberikan link atau apa. Nah, tapi pada perkembangan berikutnya di tengah mungkin jumlah penduduk juga yang semakin meningkat, juga pengguna gawai ini juga semakin banyak. Nah, orang kemudian beralih komunikasinya bukan melalui email seperti pola lama, seperti N-Online zaman dulu. Nah, sekarang orang komunikasi melalui media sosial. Mereka bertanya atau konsultasi cukup lewat media sosial. Sehingga yang bertanya ke kita tuh orang-orang admin-admin yang megang media sosial. Nah, media sosial ini saya kira penting sekali berdasarkan laporan teman-teman admin itu mereka dapat membaca pola kebutuhan masyarakat, pola kebutuhan keberagaman masyarakat, apa sih yang dicari oleh masyarakat terkait ilmu-ilmu keagamaan. Jadi dari sekian banyak khasanah keislaman itu teman-teman media sosial itu bisa memetakan, oh yang dibutuhkan ternyata itu kebutuhan harian. Kebutuhan harian, bacaan-bacaan sholat, terus lapal niat puasa, kayak gitu-gitu. Jadi mereka nggak mencari isu-isu yang elit, isu-isu yang seperti dibahas organisasi, hukum korupsi misalnya itu kan, atau isu hak asasi manusia. Berat, ya. Itu masyarakat nggak cari, artinya sedikit, kalaupun ada yang mencari sedikit. Yang lebih banyak itu soal amaliyah. Panduan peribadatan mereka yang harian itu yang banyak dicari. Satu, kedua, apa yang sedang ramai dibicarakan orang. Nah, dari situ kemudian kita memberikan konteks, misalnya jihad. Orang kan kasus-kasus terorisme misalnya di sini kan beberapa kali kan terjadi dan banyak sekali. Nah, kita harus memberikan pengertian yang betul. Jihad itu hukumnya apa, terus dilakukan oleh siapa, dan dilakukan terhadap siapa. Nah, itu kita tulis secara panjang lebar gitu di website, kemudian juga diamplifikasi lewat media sosial. Tapi yang unik tadi yang nanya juga banyak ya, maksudnya Ustadz ya. Dan yang lebih unik lagi bagaimana kemudian tim sosmednya ini bisa melihat kebutuhan masyarakat. Dalam arti kan berarti penting sekali ya sosmed ini. Betul. Bila digunakan dengan benar, ini bisa melihat bagaimana kemudian kebutuhan masyarakat terkait dengan salah satunya tadi keagamaan ya. Benar. Nah, apalagi sesuai dengan segmennya ya. Iya, harus sesuai dengan segmennya itu. Aduh, kalau bilang misalnya jangan sampai salah digunakan. Itu dia ya. Ke Gus Anam deh, Anam. Gus, ini dakwah digital ini kan kalau dilihat-lihat sekarang lebih banyak pendakwahnya ini, bener nggak? Ini koreksi juga kalau salah, dari generasi-generasi yang lebih muda nih. Nah, kalau generasi-generasi pendakwah yang seniornya itu dulu gimana? Kesulitan nggak untuk beradaptasi dengan media sosial atau platform-platform sosial yang baru nih, Gus? Ya. Saya lihat sebenarnya sekarang sudah beragam ya, beda dengan 2-3 tahun yang lalu. Lebih banyak didominasi pendakwa-pendakwa muda. Nah, hari ini saya lihat alhamdulillah banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai senior yang ikut berdakwah di media digital karena memang difasilitasi ya. Termasuk para pengasuh pesantren juga saya lihat banyak yang ikut berdakwah. Jadi dakwah digital hari-hari ini saya lihat sangat semarak.
Nah, tapi saya ingin menyampaikan catatan ya, sebut saja ini sebagai kiat ya, belajar Islam di media digital. Ya. Sedikitnya paling tidak saya catat tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dipastikan bahwa sumbernya otoritatif. Ya, tadi disebutkan misalnya NU Online, kemudian ada website Ormas Islam Muhammadiyah, kemudian MUI, kemudian dari pesantren-pesantren juga sudah banyak sekarang menyampaikan dakwah lewat media digital. Jadi pertama, dipastikan bahwa sumbernya otoritatif. Karena kalau kita langsung melihat siapa yang menyampaikan, itu belum tentu itu benar ya, bisa jadi hoax ya. Karena banyak sekali ya Gus ya. Ya, saya juga sering menyayangkan ada pernyataan atas nama ustadz atau kiai tertentu tapi ternyata hoax. Dan diedit-edit kadang suka Ya, gitu loh benar, Gus. benar. Jadi nggak full gitu ditayangkan videonya. Benar, maka pertama kali sumbernya otoritatif. Kemudian yang kedua yang perlu dicatat, menurut saya kalau untuk masyarakat umum yang tidak sedang di dalam masa kajian atau ingin membandingkan antara satu hukum dengan hukum yang lain, menurut saya tidak perlu mencari banyak perbandingan. Ya. Karena sebagian besar persoalan agama, apalagi terkait fikih tadi disampaikan oleh Ustadz Hafid, sebagiannya adalah khilafiyah istilahnya. Mungkin ada perbedaan pendapat. Iya. Jadi bagi kita nih masyarakat awam yang ingin belajar agama, cukup dipastikan bahwa sumbernya tepat, otoritatif, sudah cukup. Nah kadang-kadang kan enggak, ya kadang-kadang sebagian masyarakat itu mengkonsumsi satu media untuk beradu berdebat dengan teman-temannya. Ini menurut saya nggak perlu, Iya. karena agama itu bukan untuk bahan perdebatan. Nah yang ketiga yang penting menurut saya dalam konteks dakwah digital ini untuk masyarakat ya, dalam konteks ini untuk masyarakat. Karena seperti saya sampaikan tadi, belajar Islam lewat sarana digital itu kontrolnya ada di yang belajar itu ya, bukan di gurunya. Karena gurunya nggak mungkin bisa ngontrol ya, karena beda dengan forum tatap muka. Jadi kontrolnya Platformnya media sosial tadi. ada di masyarakat. Nah yang ketiga yang perlu saya sampaikan, kalau memang kita ingin memanfaatkan media digital ini untuk belajar Islam, kita harus menyimak dari A sampai Z. Iya. Syukur-syukur bisa memilih kajian yang mengkaji kitab ya dari A sampai Z, jadi bukan sepotong ya. Nah hari ini sebenarnya kita dimanjakan dengan sosial media ya, jadi kita nggak sempat searching. Dulu kita masih sempat searching Ustaz. Jadi kalau ada kebutuhan apa kita searching, kemudian kan dipastikan sumbernya sama, kemudian sumbernya otoritatif, kemudian berurutan dari A sampai Z. Nah hari ini hampir kita tidak sempat searching sendiri karena udah beredar banyak di media sosial. Banyak banget. Iya. Nah, makanya 3 catatan itu saya kira penting. Jadi saya ulang, paling nggak sumbernya otoritatif, kemudian kita nggak usah terjebak perdebatan pendapat itu karena bukan ahli kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mengkaji sesuatu diharapkan tuntas, benar, dari A sampai Z. Jadi tidak sepotong-sepotong begitu. Ya. Nah, Gus, ini menarik ya. Berarti kan semua tuh tetap harus dipikirkan adab-adabnya juga gitu bagi kita sebagai masyarakat gitu yang menerima dakwah tersebut. Ya. Tapi ini kan juga mungkin ini juga pembelajaran juga buat Aca juga terutama karena juga sebagai masyarakat yang menerima dakwah. Sekarang banyak banget semua orang bisa dakwah. Sementara tadi kan juga Ustadz Hafiz sudah mengatakan tidak semua orang itu bisa mendakwahkan sesuatu gitu, apalagi kalau sampai sumbernya salah. Ya. Nah, ini apakah bisa disebut sebagai riya atau malah jadi sesuatu yang tidak kita kuasai tapi kita posting sementara itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Nah itu gimana ya Gus? Maksudnya apakah boleh kita ikut-ikutan men-share seperti quotes atau dalil atau ayat? Nah mohon izin silakan Gus. Ya, pada titik tertentu iya saya kira. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya kompetensi ya. Jadi masing-masing kita ini punya kompetensi keahlian yang berbeda-beda ya. Jadi kalau urusan dakwah, apalagi terkait dengan persoalan-persoalan yang sangat urgen di dalam agama, ya menurut saya, tapi selebihnya saya tidak bisa mengontrol karena semua orang sudah sekarang bebas untuk menyampaikan ini di sosial media. Tapi menurut saya, ya kalau memang tidak merasa kompeten di bidang itu, ya kita persilakan yang lain, bahkan kita bisa mengendorse seperti itu. Misalnya kalau mau membahas ini tapi saya merasa kurang kompeten, nah kita endorse misalnya, kita arahkan ke sumber rujukan NU Online gitu. Misalnya di website Muhammadiyah atau website Majelis Ulama Indonesia yang kira-kira lebih otoritatif dalam membahas itu ya. Meskipun semua orang berhak ya, tapi kan ini soal kompetensi keilmuan, apalagi soal agama tadi.
Iya, soalnya ini nih yang bahaya ya. Kita Iya. ngepost tapi kan Polmu itu harimau ya. iya, Nah, iya. Jadi bener. kadang-kadang kita ngepost tapi kita sendiri belum mengamalkan nih. Nah ini kan nanti diuji jadinya ya omongan Kayak kita. karena kelihatannya kayak keren nih kalau di post di sosial media. Iya. Wah gitu dalilnya ini. Padahal kita juga sebenarnya Subhanallah. ya udah asal baca aja gitu Iya, kan. nah itu tuh. Bisa Nah. jadi malah belum baca dia. Saya jadi belum baca Jadi malah. nge-share aja Bahaya. niatnya juga beda untuk Karena kemudian banyak yang manusia. nge-share gitu kan Nah, ikutan, itu Masya Allah. juga Ntar itu ya. kita bahas juga deh ya setelah jeda sama Gus Anam dan juga Ustadz Al-Hafiz yang mengenai jempolmu harimau juga hati-hati. Tapi sahabat sahur, sebelum jeda kami juga mau mengingatkan Anda, ini tidak hanya Aca dan Yanda yang akan bertanya ke guru-guru kita di studio, tapi Anda bisa juga bertanya melalui media sosial lah gitu ya, media Iya, sosial dari @sahurtime Kompas TV. Langsung aja kirim pertanyaannya ke sana bisa via DM ataupun via komen. Kita masih membahas sahabat sahur ini terkait dengan dakwah digital. Ada Gus Anam dan juga ada Ustadz Al-Hafiz Ya. di studio dan tentunya ada Aca juga. Nah, mau bertanya nih ke Ustadz Al-Hafiz. Ustadz, karena sekarang juga di masa pandemi setahun ke belakang ini bagaimana kemudian penggunaan sosial media ini heboh sekali begitu ya, termasuk juga tadi dakwah digitalnya. Nah sebenarnya di Indonesia ini infrastruktur untuk sosial media atau internet atau dan lain-lain untuk menggunakan untuk penggunaan dakwah digital ini seperti apa sih? Sudah mumpuni belum sih? Ya sebenarnya ya semua infrastruktur udah siap ya. Cuma yang dibutuhkan itu kearifan dari pengguna-pengguna media sosial itu untuk menyampaikan apa. Apalagi di tengah pandemi ini kan semua hampir kebanyakan aktivitas itu dilakukan di rumah. Dan di rumah itu diartikan oleh masyarakat tuh waktu luang. Nah itu kemudian karena merasa surplus waktu jadi orang sibuk bermedia sosial. Kadang-kadang ya itu tadi kita kadang-kadang terjebak di satu seperti disinggung Gus Anam tadi bahwa kita justru malah meributkan hal-hal yang nggak substansi di dalam agama. Sehingga barang-barang yang khilafiyah itu kita jadi menghabiskan banyak waktu di dalam diskusi itu. Padahal ya masing-masing punya pandangan. Ya kita ambil contoh misalnya jumlah rakaat taraweh misalnya. Itu ada yang bilang 8, ada yang bilang 20. Itu kan masing-masing punya hadis, masing-masing punya dasar. Nah sebenarnya dua hal itu nggak perlu dipertentangkan. Ya udah masing-masing ya pakai aja. Yang mau pakai 8 ya silakan aja taraweh 8 Yang diyakini 20. begitu. Iya begitu. Tapi kita nggak perlu mempengaruhi orang atau menyudutkan pandangan orang gitu. Kenapa harus 8 atau kenapa harus 20? Ya udah masing-masing ibadah aja sesuai ini. Apalagi sekarang banyaknya berdebatnya karena nggak bertemu secara langsung juga di komen deh tuh ya. Wah, Banyak ya banget panjang. tuh komen. Benar, jadi kadang-kadang bukan mau menemukan kebenaran tapi malah pengen menangnya itu. Nah, itu dia. Nggak tahu kenapa itu ya, itu harus juga Iya, itu makanya. tuh, hati-hati tuh. Nah ini mungkin Aca mau nanya ke Gus Anam nih, Ya. secara perspektif untuk masyarakat ya, mungkin ini Aca juga. Jadi kadang-kadang tuh Gus, Aca kalau dengerin kajian, emang dakwah digital ini mempermudah kita ya, karena kita banyak waktu luang gitu, jadi kapan aja kita bisa gitu kajian gitu. Tapi kadang-kadang, nah ini nih Gus, ini kita tuh kadang-kadang karena online, jadi jadi tidak memuliakan ilmu gitu. Kadang-kadang kayak tidur-tiduran dengerinnya. Oh, atau dengerinnya misalnya ya, Ca, ya? dengernya nggak pakai jilbab, nggak rapi. Sementara kita kalau ngaji kan, wah prepare banget tuh ya, bagus gitu. Tapi giran di rumah tidur, kadang-kadang maaf banget ya Gus, kadang suka ngantuk. Aduh gila gue ngantuk nih gitu. Nah itu gimana ya Gus? Maksudnya hukumnya gitu dalam berilmu, maksudnya mengaji tapi secara online tidak bertatap muka, tapi kayak gitu. Nah mohon izin. Satu sisi kalau kita menyimak dakwah sambil tiduran tuh ada baiknya juga sih ya, daripada menonton film-film yang nggak jelas ya, Ya. sebelum tidur. Nah Auzubillah. barangkali nanti kita nanti dapat hidayah gitu ya, misalnya pas ketika terbawa tidur. Akan tapi perlu diingatkan begini, jadi di dalam belajar baik di media online maupun tatap muka langsung kan memang ada adabnya, benar tadi Iya, Mbak Aca tadi. Allah ya. Ada adabnya. Jadi kalau kita memang niat ingin belajar agama, ya tata cara belajar agama kita ikutin dari mulai yang paling minim. Ya kita dalam hal berbusana, kita pakaian yang sopan, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan ustadznya. Nah, jadi tidak sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi kita seakan-akan berhadapan. Ini juga terkait dengan keberkahan ya. Masya Allah. Saya kira juga anak-anak sekolah juga begitu. Saya juga sering mengingatkan anak saya, misalnya sedang belajar online nih, nggak boleh sambil tidur-tiduran di kasur, nggak boleh. Tetap di meja, memakai baju seragam. Jadi
artinya media digital ini sangat membantu kita sebenarnya. Tapi bagaimana media digital ini bisa maksimal ya berarti harus diikuti dengan beberapa caranya. Kalau di dalam belajar agama ya adabnya. Jadi tadi Mbak Aca benar kalau syukur-syukur wudhu dulu ya. Apalagi kalau misalnya kita mau belajar Al-Quran. Kan banyak sekarang bimbingan membaca Al-Quran secara online. Nah tentu kan kita juga memegang teksnya. Entah dari mushaf atau dari handphone juga, tapi usahakan kita wudhu dulu. Ya, ini juga terkait dengan keberkahan. Kita wudhu dulu, pakai pakaian yang rapi, insya Allah transfer ilmunya, transfer ilmu agamanya akan lebih baik dan lebih berkah. Karena terkait dengan konsentrasi dan fokus juga, saya kira. Jadi ada baiknya kita juga beradab dalam berilmu. Nah, Masya benar, Allah, benar, kata benar. Gus Anam. Jadi supaya mendapatkan keberkahan. Gitu. Jadi bukan hanya ilmunya aja. Nanti Ya. kadang kalau kita cuman nerima ilmunya aja, kadang suka lupa gitu. Ya. Jadi nggak ada keberkahan di dalamnya. Nah, tapi Gus nih mohon izin. Kalau misalnya tadi menarik kata Gus Anam, kita belajar ngaji secara online. Ya, Gimana soal tajwid-tajwidnya Gus? ya. Karena kita nggak bertatap muka. Nah itu apakah sama atau bagaimana? Kalau untuk urusan tajwid, saya sarankan memang tetap ada sesi tatap muka dengan guru langsung kan, dengan protokol kesehatan tetap ya. Ya. Perlu ada dengan tatap muka. Tapi untuk mutolaah atau lalaran tadarusan, kita bisa dipandu Ustadz secara daring, saya kira tidak masalah. Tapi tetap harus ada sesi tatap mukanya ya, nggak boleh. Iya sih. Jadi untuk belajar agama itu memang pada saat-saatnya memang harus bertatap muka langsung dengan guru. Soalnya terutama anak-anak sih Gus. Jadi Bener, aku ya, tuh itu sekarang dia. suka susah Bener gitu sekali. les ngaji tapi nggak berani tatap muka. Jadi bingung takutnya mereka nih nggak nyampe gitu. Ya, ya. Iya itu sih yang susah ya. Jadi juga ya. tetap harus bertatap muka berarti ya Yan. Tadi yang Yanda juga catat penting sekali ya, meskipun kita let's say gitu ya, meeting aja sama atasan, masa pakaiannya mau jelek. Iya itu Iya sebenarnya kan ini kan mau secara- belajar agama gitu ya. bener. Ujungnya ke Allah Subhanahu wa taala ya bagusan gimana lah lebih rapi misalkan nih Cek. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan ke Ustadz Al-Hafiz ini terkait juga NU online yang dikelola dan juga website online, dakwah digital. Ini tuh sementara di Indonesia ini ada nggak sih Ustadz lembaga yang memang memantau pergerakan dakwah digital ataupun website keagamaan digital? Adakah informasinya? Kalau memantau, saya kira ada beberapa lembaga, misalnya seperti lembaga-lembaga riset itu mereka membuat kajian-kajian atau membuat modul-modul terkait cara moderasi jadi dai yang moderat itu ada. Misalnya kayak lembaga Al-Fara misalnya itu dia bikin riset terkait website-website keislaman dari segi rating, terus dari segi konten yang disampaikan kecenderungannya agak ekstrim atau agak menengah atau Tapi itu sekedar riset begitu ya Ustadz ya? Kalau misalkan kayak di NU Online ini mau mengupload satu video dakwah digital misalkan, itu ada yang harus diinfokan kemana misalkan gitu, ada nggak sih sekarang tuh? enggak. Kalau Belum ya? tapi kalau untuk isu-isu yang sensitif kita biasanya rapat redaksi dulu. Paling enggak oke. ke tim Masih internal ya? Betul, tim internal aja yang cukup keislaman ini berpotensi bisa menimbulkan konflik atau berpotensi misalnya ini cenderung kurang moderat, itu kita akan perbaiki atau kita akan kasih masukan untuk diperbaiki kontennya sebelum dipublish. Seperti itu. Gitu ya. Jadi Saya nggak tahu kalau di website yang lain seperti yang apa. lain Saya ya. kira ya kurang lebih sama aja. Oke. Ya, jadi memang lagi-lagi ya karena kan masalah Islam ini kadang yang sebenarnya sudah dipermudah, tapi kadang-kadang karena tadi itu ya Ustadz perdebatan itu yang bikin memicu adanya perkelahian itu yang secara mungkin di komen lagi. Padahal balik lagi keyakinan masing-masing juga nggak masalah tadi ya Ustadz ya. Iya. Nah oke, di pertanyaan berikut ini ke Gus Anam deh. Mungkin Aca, silakan Aca. Ya, ini mungkin buat Gus Anam, Aca mau nanya ini, kan yang namanya dakwah digital ya mungkin salah satunya tadi itu ya, kendalanya adalah mungkin kita ya mungkin masih belum mengerti soal adab atau dan segala macam, tapi mungkin untuk dari pendakwahnya sendiri, apakah ada kendala dari mereka ketika berdakwah secara tatap muka, mungkin kan langsung ke jamaahnya, tapi ini lewat, maksudnya nggak bertatap muka gitu, kita nggak tahu gitu siapa aja yang dengerin dan harus bagaimana, itu ada nggak Gus kendala-kendala dari pendakwah tersendiri? Memang ada sedikit perbedaan karakter ya. Tadi saya bilang kontennya memang sama. Karakternya kalau di media digital itu kita dituntut menyampaikan dakwah atau pesan-pesan secara singkat. Ya. Itu kadang-kadang
para ustadz yang senior, yang mendalam keilmuannya kan biasa menyampaikan dengan panjang lebar. Nah, pada saat kita dituntut untuk menyampaikan dalam waktu singkat, kadang 1 menit, 1 menit, 3 menit, 7 menit itu udah panjang. Padahal pada saat yang sama ustadz atau kiai kalau menyampaikan bisa sampai 1 jam, 2 jam itu ya. Nah, tantangan kita memang kalau dakwah via digital memang harus bisa mengemas konten itu secara kreatif ya. Selain juga singkat, kemudian padat dan langsung mengena ke inti apa yang mau disampaikan di dalam berdakwah. Ya, tapi Masya Allah ya, tadi kata Gus Anam juga, jadi benar-benar bagaimana kita bisa membuat ini sekreatif mungkin, karena sekarang udah ada banyak juga platform-platform seperti kayak bikin quotes-quotes gitu loh Ustadz, gitu, yang isinya dalil-dalil, ayat-ayat tuh Masya Allah. Jadi yang mungkin tadinya nggak mau belajar agama jadi tertarik gitu, benar, Masya Allah. Ya. Ini masih seru banget ya, dan mungkin untuk sahabat sahur di rumah juga bisa ikut bertanya, tenang aja, bukan Yanda sama Aca aja nih ya, pada guru-guru kita semuanya. Sahabat sahur masih punya waktu untuk segera mengirimkan pertanyaannya sekali lagi ke Instagram @sahurtimekompastv. Yanda bacain pertanyaan pertama ini untuk Gus Anam dulu ya. Gus Anam, bagaimana cara menyaring konten dakwah digital dari tema radikal atau terorisme, dan bagaimana ini sebagai warga juga mungkin ya, Yanda misalnya mau nonton juga dakwah digital, batasan-batasannya yang harus Yanda tahu tuh apa sih, pendakwahnya misalnya, atau kayak ada cara dakwahnya dan lain-lain. Silakan Gus. Ya, pertama kalau ada konten dakwah entah dari manapun ya, dari ustadz atau dari tokoh agama apapun juga bisa khilaf ya. Misalnya ada pernyataan sampai menjelek-jelekan misalnya agama lain, suku lain, kemudian golongan lain, itu sudah langsung dimatiin aja. Itu sudah mengarah kepada hal-hal yang tidak benar. Bahkan tegas di dalam Al-Qur'an, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbu adwan bighairi ilm. Kita tidak boleh mencela agama lain, karena nanti akan baliknya orang lain juga akan mencela agama kita. Nah, ini tafsir ayat ini panjang ya. Kita juga nggak boleh mencela kelompok lain, kemudian mencela golongan lain. Kalau sudah ada konten dakwah yang sampai menjelek-jelekan kelompok lain, itu menurut saya langsung saja kita pindah channel, kan banyak pilihannya ya. Jadi sebenarnya kita bisa menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan tanpa harus menegasikan yang lain. Jadi kita meyakini agama kita tanpa harus kemudian menghakimi agama lain, kelompok lain, etnis lain misalnya. Kalau sudah ada yang seperti itu, bahkan kalau sudah ada yang membid'ah-bid'ahkan, kemudian ada yang bahkan mengkafirkan, mensesatkan, itu menurut saya sudah mengarah kepada radikalisme, dan pada titik tertentu bisa mengarah ke tindakan yang kita tidak inginkan bersama ya tentunya. Nah ya, semua tentunya kita berharap kepada masyarakat, sekali lagi ini kontrolnya itu ada di masyarakat ya. Jadi di era belajar digital ini, termasuk belajar agama, kontrolnya itu bukan lagi di guru. Kita juga misalnya menyampaikan A, B, C, D, dakwah alif ba ta sampai ya, kita tidak akan bisa mengontrol bagaimana perilaku siswa, perilaku santri kita atau murid kita yang ikut belajar online bersama kita. Yang bisa mengontrol adalah kita-kita. Nah, maka kemampuan atau literasi muslim digital, kalau saya menyebut itu, saya punya tagar literasi muslim digital itu perlu. Jadi ketika kita akan mengakses atau belajar agama, beberapa pesan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, tips ya kira-kira gitu harus sudah kita punya. Gitu. Oke, tadi 3 tips yang disampaikan Gus Anam itu ya, Caya, itu juga harus diingat sekali. Jadi kalau sudah mulai mencela suatu kaum nih ya, nah itu udah langsung ganti channel, karena udah banyak banget ya pendakwa-pendakwa. Secara sederhana juga kita bisa ini ya, sebenarnya melihat bahwa oh ini sudah mereka langsung ganti. Sebenarnya mudah sih, maksudnya itu pintar-pintar kitanya aja gitu sebagai masyarakat menilainya ya Ustaz. Allah sahabat sahur semua juga bisa mencermati itu ya. Iya benar. Nah ini lanjut nih ya untuk Ustadz Al-Hafiz nih. Jadi adakah sekolah atau institusi yang membuka kelas private untuk bisa berdakwah di sosial media? Nah, mohon izin silakan Ustadz. Sekolah-sekolah tapi kebanyakan sekarang itu sekolah-sekolah umum ya, justru melakukan pembelajaran secara daring. Nah, yang dilakukan beberapa teman-teman seperti Islami itu membuat kuliah-kuliah Islam online. Jadi menyiapkan konten-konten direkam gitu terkait pelajaran-pelajaran dasar,
terkait akidah, terkait syariat, terkait juga kerohanian, tasawuf, itu juga di ihsan bahasanya. Itu ditulis sedemikian rupa untuk konsumsi segmennya orang-orang pemula gitu. Kemudian nanti dicari modelnya, kemudian disebarkan secara online. Kementerian Agama juga sudah memulai itu. Jadi kitab apa dikaji itu cuma dipotong-potong, nggak sekaligus kayak orang-orang pondok pesantren itu satu kitab itu panjang sekali, enggak, tapi dibikin per bab. Jadi sedikit-sedikit 7 menit. Jadi 5 menit. quote-unquote dalam tanda kutip tidak membosankan misalnya. Tidak membosankan, betul. Itu menarik sekali. Wah, Masya Allah ya. Jadi biar kitanya juga semakin banyak semangatnya nih gitu. Karena kan memang pemahaman setiap masyarakat berbeda-beda soalnya ya. Ya ini lanjut nih untuk Gus Anam. Ya. Ada nggak sih Gus Anam perbedaan yang signifikan berdakwah pada zaman Rasulullah SAW dibanding dengan zaman sekarang? Mohon izin silakan Gus. Ya karena saya tidak hidup di era Rasulullah, tentunya kita hanya saya juga, membaca Gus. ya, membaca referensi yang ada. Tentunya yang paling membedakan era kita dengan era Rasulullah SAW adalah fasilitas teknologinya ya kira-kira, dan juga problematika sosialnya. Jadi kita juga tidak bisa bersifat anakronis ya kalau orang mengkaji sejarah itu. Jadi membayangkan semua apa yang terjadi pada masa Rasul itu kemudian dipaksakan terjadi sekarang karena konteksnya berbeda. Jadi perlu ada kedewasaan kita di dalam bersikap, juga tadi disampaikan Ustadz Hafidz, dalam berdakwah juga bagi para ustadz, para penyuluh misalnya yang ingin menyampaikan dakwah lewat media digital, juga kita sadari bahwa kondisi masyarakat sudah berbeda. Sebaliknya juga masyarakat juga lebih arif juga di dalam menyikapi berbagai sumber konten dakwah karena melimpah ruah ya. Iya banget. Lebih arif, kita tahu caranya belajar Islam lewat media digital seperti apa. Kita nggak sembarangan ya, tidak gampang menjadi seakan-akan sudah alim hanya bermodal 1-2 ini konten dakwah. Jadi kalau memang ingin belajar Islam ya harus lengkap tadi, harus lengkap dari A sampai Z. Kalau perlu searching ya, tema-tema khusus. Yang pertama tadi yang pasti dari sumber yang otoritatif ya, dari sumber otoritatif, kemudian kita mengkajinya secara lengkap ya, biar tidak salah paham ya. Iya benar, Masya Allah. Jadi itu ya tadi perbedaan signifikannya adalah kemajuan teknologinya Ya, pada benar, zaman benar. Nabi belum ada. Jadi sebenarnya sangat-sangat dipermudah, dan mungkin untuk kita semua sahabat sahur di rumah ini jadi pengingat bagi diri kita bahwa tidak ada alasan untuk tidak mau belajar ya. belajar. Nah, jadi sangat-sangat dipermudah soalnya. Sudah sangat dimudahkan ya, bahkan Iya. sudah tersedia begitu di depan, kita yang milih sekarang ya, bukan harus mencari-cari lagi. Nah, itu dia sahabat sahur. Pertanyaan berikutnya mungkin untuk Ustadz Al-Hafidz ini, manakah yang lebih efektif Ustadz? Dakwah digital atau dakwah secara langsung? Nah, Tergantung ya. Kalau terkait kontrol terhadap katakanlah jamaah atau santri, itu tentu tatap muka lebih Secara efektif. langsung. Ya. Tapi kalau misalnya terkait daya jangkau, itu digital itu iya. luar biasa Luar biasa. daya jangkaunya. Kadang-kadang kita sebagai penulis atau kita bikin video pendek ya 1 menit 2 menit dakwah, itu kita lagi aktivitas apa, kita istirahat, kita kerja apa, itu video kita atau konten kita dikonsumsi oleh Bisa kapan orang. aja ya, Bisa Ustaz. kapan aja dan bisa dikonsumsi kapan aja dan di mana saja masyarakat. Dan itu akan bertambah terus. Dan kita nggak mungkin bisa mengumpulkan satu artikel, misalnya artikel yang ramai di online tuh khotbah. Itu pembacanya itu luar biasa, tinggi sekali. Nah itu kan khotbah di masjid yang jamaahnya paling 200 orang, itu ketika ditulis secara online itu dibaca dan disampaikan oleh banyak orang. Itu nggak bisa dilakukan oleh orang secara tatap muka, saya kira itu. Jadi bagaimana pentingnya kontrol sosial di masyarakat ya, karena memang yang menyampaikan dakwah tadi ya sudah menyampaikan kan niatnya baik, tapi bagaimana diri kita sendiri dan lingkungan masyarakat sosial yang harus membantu ya, Betul. untuk mengontrol apa yang kita dapat. Betul. Dan juga saling menyaring. benar. Tak terasa ya, Betul. sudah berlalu waktu kita. Alhamdulillah ini menjadi akhir pertanyaan bagi guru-guru kita semua. Terima kasih banyak untuk Ustadz Al-Hafidz dan juga Gus Anam atas ilmunya yang insya sama-sama. Allah bermanfaat Insya Allah. pastinya. Amin. Ya sahabat sahur, era globalisasi membuat teknik berdakwah menjadi makin bervariasi dan mudah dijangkau oleh siapapun dan dimanapun. Namun kita juga harus tetap cerdas memilih konten dari apa yang disampaikan. Semoga dengan kemudahan saat ini pengetahuan Islam kita makin
kaya sehingga kita makin dekat dengan Allah dan terus minta pertolongan kepada Allah agar kita dijaga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah tak terasa juga ya udah 1 jam. Selain terima kasih kepada Ustadz Al-Hafiz dan ke Gus Anam, terima kasih juga Aca dan terima kasih untuk Anda sahabat sahur sudah berpartisipasi dalam mengirimkan pertanyaannya tadi. Dan juga sebelum menutup sesi kali ini, kami juga sekali lagi mengajak Anda untuk bisa menyumbangkan sedikit rezekinya di bulan puasa ini untuk berdonasi dan bersedekah dengan cara mengirimkan untuk UMKM Bangkit ini lewat rekening BCA 0680 1926 77 NU Care Lazisnu, atau paling mudah ambil gadget Anda dan bisa langsung scan yang di barcode yang ada di layar kaca Anda. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir di studio, untuk Anda sahabat sahur yang setia bersama kami selama 1 jam. Tentunya kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari ini. Semoga puasanya bisa bermanfaat dan juga amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Iriana Mardanus. Dan saya Natasha Rizky. Mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita jumpa lagi di Sahur Time. Insya Allah berkah. Untuk menutup sesi kali ini, saya akan mempersilakan kepada Gus Anam ya, untuk memberikan doa penutup. Silakan Gus. Izin Ustaz Hafid. Ayo, silakan. Ya, semoga puasa kita ini bisa menjadikan kita benar-benar sebagai orang yang muttaqin ya. Tidak hanya di bulan Ramadan ini, tapi sebagai bulan ujian. Kesuksesan kita menjalankan puasa Ramadan ini mudah-mudahan bisa sampai setelah Ramadan, sampai 11 bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.